Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Rizky Halimatus Sadiah dari kelompok 6 Aksya 4B. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi Syariah Enterprise Theory. Materi selanjutnya yaitu Value Add Statement dalam Syariah Enterprise Theory. Syariah Enterprise Theory menyajikan Value Add Statement atau laporan nilai tambah sebagai salah satu laporan keuangannya. Dalam akuntansi konvensional, laporan nilai tambah itu semacam laporan laba rugi, tetapi berbeda dengan laporan laba rugi karena laporan ini memberikan informasi tentang nilai tambah yang berhasil diciptakan oleh perusahaan dan pendistribusian nilai tambah kepada pihak yang berhak menerimanya. Adapun pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan atau direct stakeholders, yang terdiri dari pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, pemasok, pemerintah, dan lain-lain. Golongan yang kedua yaitu pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan atau indirect stakeholders, yang terdiri dari masyarakat mustahik yaitu penerima zakat, infak, dan sedekah, dan lingkungan alam, misalnya untuk melestarikan alam. Dari value add statement, para pengguna laporan itu akan mengetahui dengan jelas kepada siapa nilai tambah tersebut telah didistribusikan. Selanjutnya, nilai tambah syariah sebagai konsep income dalam akuntansi syariah merupakan bentuk dari nilai tambah yang disyariatkan yaitu halal, thayyib, dan bebas riba. Manfaat utama dari nilai tambah syariah adalah: yang pertama, proses pembentukan nilai tambah syariah harus dilakukan secara konsisten dengan mematuhi prinsip-prinsip kebenaran dan tidak melanggar ketentuan Allah yaitu halal dan thayyib. Pertumbuhan harta dan mekanisme usaha yang sehat harus dilakukan dalam kerangka menghilangkan sifat berlebihan dalam memperoleh harta. Manfaat yang kedua bentuknya yaitu menjalankan aktivitas usaha bebas riba dalam segala bentuknya dan implikasi dalam bentuk distribusi harus dilakukan secara optimal pada kebaikan sesama, merata, dan tidak saling menegasikan yang lain. Manfaat yang ketiga yaitu meletakkan prinsip keseimbangan dan keadilan berdasarkan akhlak ketuhanan. Akuntabilitas dalam Islam. Konsep akuntabilitas dalam Islam menyatakan bahwa manusia sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemegang kuasa penuh yang mengatur dunia. Manusia ditunjuk sebagai khalifah dalam bentuk amanah yang sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu adalah khalifatullah fil ard. Kemudian adanya pemikiran yang dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia adalah khalifatullah fil ard yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh manusia dan lingkungan alam. Premis tersebut akan mendorong syariah enterprise theory untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, syariah enterprise theory akan membawa kemaslahatan bagi para stakeholder, masyarakat yang tidak berkontribusi apapun, dan kepada lingkungan alam. Nah, dari penjelasan tersebut, terdapat gambaran konsep pertanggungjawaban yang juga dibawa oleh syariah enterprise theory. Pada prinsipnya, syariah enterprise theory memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah yang kemudian dijabarkan dalam bentuk pertanggungjawaban pada umat manusia dan lingkungan alam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.